Perkenalkan, nama saya Sylvia Suryalenta Siregar dengan nomor induk mahasiswa 856488492. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Pekanbaru dengan mata kuliah praktikum IPA SD. Adapun tujuan praktikum mengenai ciri-ciri makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Mata kuliah praktikum IPA SD dengan dosen Jamaluddin SPD MPD. Pendahuluan, makhluk hidup merupakan suatu organisme yang memiliki kemampuan untuk bernapas, berpindah tempat, merespon perubahan diri dan lingkungannya. Makhluk hidup terbagi menjadi 3 kelompok yang berbeda, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dari ketiga jenis makhluk hidup tersebut, kehidupan saling berinteraksi satu sama lain. Adapun ciri-ciri makhluk hidup: bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan minuman, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi. Adapun pengertian dari bernapas atau respirasi merupakan proses mengambil oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari tubuh. Oksigen digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Energi yang dihasilkan digunakan untuk berbagai aktivitas tubuh. Adapun pengertian dari gerak, semua makhluk hidup dapat bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau berpindah tempat. Untuk bergerak, makhluk hidup memerlukan saran dan bantuan yang disebut alat gerak. Alat gerak dapat berupa kaki, sirip, maupun sayap. Makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Semua makhluk hidup membutuhkan makan, meski dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan berfungsi untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak, sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Semua makhluk hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Makhluk hidup menggunakan indera untuk mengenali adanya rangsangan. Makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan berat sel makhluk hidup yang bersifat tidak bisa kembali ke keadaan semula. Pertumbuhan dapat diukur secara kuantitatif. Berkembang atau perkembangan adalah kondisi menuju tercapainya kedewasaan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan termasuk kondisi yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, namun dapat diukur secara kualitatif. Makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak atau dapat melakukan proses reproduksi, proses biologis individu untuk menghasilkan individu baru. Tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mewarisi sifat induknya. Secara makhluk hidup berkembang biak sangat beragam. Makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup melakukan proses biokimiawi dalam bentuk yang dapat menghasilkan zat sisa yang bersifat racun bagi tubuh, sehingga harus dikeluarkan. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh ini disebut dengan ekskresi. Beradaptasi terhadap makhluk hidup. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Jika tidak mampu beradaptasi, maka makhluk hidup akan sulit bertahan hidup, bahkan dapat mengalami kepunahan. Adapun 10 makhluk hidup yang saya amati, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar saya. Di antaranya ada semut, kambing, sapi, kucing, ayam. Ada pohon jambu, pisang, pohon nangka, mangga, dan juga